Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kali ini kita akan membahas mengenai suspensi, khususnya per dan shock absorber atau shock breaker. Apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya di kendaraan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, your safety buddy. Bicara mengenai per ini memiliki peran penting di dalam sistem suspensi dari kendaraan kita. Sistem suspensi ini tugasnya adalah meredam goncangan yang dialami oleh kendaraan kita sehingga yang pertama bisa membantu menjaga stabilitas kendaraan kita dan tentunya akan meningkatkan kenyamanan kita selama melakukan perjalanan. Selain itu, fungsi dari suspensi adalah menjaga tapak ban kita tetap bisa menempel dengan sempurna pada aspal. Karena misalnya mobil kita nggak pakai suspensi, begitu ada guncangan tentunya bisa terlempar-lempar dan akhirnya ban kita tidak menapak dengan baik pada aspal. Fungsi lain suspensi adalah mengatur ketinggian dari kendaraan kita. Tentunya ini disesuaikan dengan karakter dan fungsi dari masing-masing kendaraan. Misalnya mobil-mobil SUV biasanya memiliki suspensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sedan, dengan karakter dan juga penggunaan yang tentunya berbeda juga. Walaupun ada juga beberapa mobil yang bisa di-setel ketinggian dari suspensinya. Jadi tentunya akan disesuaikan tergantung medan yang dihadapi oleh kendaraan tersebut. Bicara soal per, kita mengenal dua jenis per, yaitu coil spring atau per keong, kemudian juga ada leaf spring atau per daun. Dari bentuknya ini udah jelas berbeda tentunya dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis per ini. Coil spring atau per keong memiliki bentuk melingkar-lingkar, makanya orang menyebutnya per keong ya, karena melingkar seperti rumah keong gitu kalau dilihat dari atas. Leaf spring atau per daun memiliki lembaran-lembaran logam yang melengkung dan kemudian biasanya terdiri dari beberapa lapisan. Makin berat beban kendaraannya, lapisannya juga akan semakin tebal. Bicara soal kemampuan meredam guncangan, kedua per ini memiliki dua karakter yang berbeda. Kalau coil spring dia mampu meredam goncangan dengan lebih halus sehingga kalau dari sisi kenyamanan tentunya coil spring atau per keong ini lebih nyaman dibandingkan dengan per daun. Tapi per daun juga memiliki keunggulan di mana dia memiliki kemampuan untuk menahan beban yang lebih berat. Jadi kalau kita lihat di jalan raya misalnya, mobil-mobil berat seperti truk misalnya menggunakan per daun sebagai bagian dari suspensinya. Jadi dia memiliki kemampuan menahan beban lebih berat meskipun dari sisi kenyamanan kalah dibandingkan dengan per keong atau coil spring. Dari sisi pergantian, proses pergantian coil spring lebih mudah karena cukup mengangkat satu bagian per aja udah selesai. Sementara per daun terdiri dari beberapa lapis per, jadi dari sisi perbaikan relatif lebih rumit. Dalam sistem suspensi, per lah yang menahan beban dari kendaraan kita. Jadi dari sasis melewati per baru ke sistem roda. Dengan kemampuan pegas yang dimiliki oleh per, baik coil spring maupun leaf spring, ini akan meredam goncangan dari kendaraan kita. Tapi ada satu masalah. Ketika per mengalami goncangan, dia akan terus bergoyang sampai dengan gayanya habis. Artinya misalnya Smart Drivers boleh mencoba misalnya per yang kecil, misalnya per bolpen, kita goyangkan, dia akan terus bergoyang-goyang sampai dengan gayanya habis. Nah, masalahnya kalau di kendaraan selama dia bergerak, katakanlah berjalan 100 km jauhnya, selama 100 km itu dia akan terus bergoyang-goyang. Nah, disinilah peran dari shock absorber atau shock breaker yang ada di kendaraan kita. Fungsi utama dari shock breaker adalah menahan gerakan dari per kita. Jadi misalnya kalau mobil itu mengalami goncangan, dia tidak terus-menerus bergoyang. Tapi karena adanya shock absorber atau shock breaker, dia cukup bergoyang sekali atau dua kali, kendaraan sudah diam lagi. Dan juga menahan gerakan per supaya tidak menjadi liar. Jadi udah paham ya fungsi dari per adalah menahan beban dari kendaraan ketika mengalami guncangan, dan shock absorber atau shock breaker adalah menahan gerakan dari per. Salah satunya adalah supaya tidak mengalami bouncing atau mantul-mantul. Jadi misalnya gini, kalau misalnya Smart Drivers
melihat video cuplikan dari rally yang mobilnya melompat, kemudian begitu mendarat, mobilnya langsung dia langsung menempel ke aspal atau ke permukaan jalannya, permukaan trek. Tapi kalau seandainya suspensinya kurang baik, misalnya shock absorbernya rusak, mobil itu akan memantul keluar, memantul-mantul sehingga sulit dikendalikan oleh pengemudinya. Nah, demikian juga mobil kita. Kalau mobil kita mengalami kerusakan pada shock breaker, ini akan membuat mobil kita terasa mantul-mantul. Kalau kita jalan di jalan yang rata, panjang, dan halus seperti jalan tol misalnya, ini mobil kita akan terasa mengayun-ayun. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh shock breaker kita atau shock absorber kita sudah lemah atau sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi bukannya bagus, tapi ini malah bisa mengurangi stabilitas dari kendaraan kita. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau sistem per dan shock breaker kita masih dalam kondisi yang baik? Kalau per kita bisa lihat secara fisik ya, kalau misalnya per rusak biasanya dia udah mulai ada retakan atau ya udah patah gitu ya. Tapi kalau shock absorber seringkali nggak terlalu kelihatan. Kita bisa lihat dari, kita bisa rasakan dari ketika kita mengemudi, apakah kendaraan kita mengayun-ayun berlebihan gitu misalnya. Jadi kalau terasanya ngayun banget, nah ini kemungkinan shock absorber kita atau shock breaker kita sudah lemah. Kemudian juga kita bisa periksa secara fisik, ada nggak kebocoran di shock breaker kita. Karena shock breaker itu umumnya terisi dengan oli ya. Nah, kalau misalnya sealnya bermasalah, kemudian olinya sudah bocor, dipastikan bahwa shock breaker kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian satu lagi bisa kita lihat dari ban kita. Jadi kalau kita misalnya meraba dari ban kita, terus kemudian kita raba permukaan bannya itu tidak rata, terasa bergelombang. Nah, ini bisa kita periksa bagaimana kondisi suspensi kendaraan kita terutama di titik ban itu. Pada dasarnya per dan shock breaker ini adalah sistem kendaraan yang memiliki durabilitas tinggi. Artinya produsen atau pabrikan sudah merancang sistem ini untuk awet, kuat, dan tahan lama. Namun namanya sebuah sistem tentunya bisa jadi seiring berjalannya waktu mengalami kerusakan. Jadi tidak ada salahnya smart drivers memeriksa secara rutin dengan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, dan tentunya kalau kita memiliki suspensi yang baik, stabilitas dan kenyamanan kita selama berkendara akan lebih baik dan tentunya bisa meningkatkan keselamatan kita dan menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Oke smart drivers, itu tadi pembahasan kita tentang sistem suspensi dari mobil kita, khususnya per dan shock absorber atau shock breaker. Di kesempatan yang lain mungkin kita akan coba bahas mengenai komponen kaki-kaki yang lain, seperti tie rod, ball joint, dan sebagainya. Yang paling penting tentunya kita bisa memastikan bahwa mobil kita aman dan bisa digunakan secara optimal. Setiap hal kecil yang kita lakukan untuk memastikan hal itu bisa berarti keselamatan buat diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Stay smart on the road.